Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Satria Mahardika dengan NIM 19. Nah, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Geographic Information System atau bisa disebut GIS dalam eksplorasi sumber daya mineral. Nah, pertama itu latar belakang. Sumber daya mineral seperti emas, nikel, tembaga, batu bara merupakan bahan baku penting bagi pembangunan ekonomi dan industri. Permintaan terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan pertumbuhan produk global. Metode eksplorasi konvensional memiliki keterbatasan dalam kecepatan, biaya, dan akurasi pengolahan data. Adapun masalah yang pertama, sejauh mana GIS dapat mengintegrasikan berbagai data geospasial dalam eksplorasi sumber daya mineral. Yang kedua, bagaimana peranan GIS dalam meningkatkan kualitas informasi pada tahap eksplorasi mineral. Yang ketiga, apa kontribusi GIS terhadap pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan eksplorasi. Nah, adapun tujuan umum yaitu menganalisis pemanfaatan GIS dalam eksplorasi sumber daya mineral untuk mendukung identifikasi potensi mineral, pengelolaan data spasial, dan pengambilan keputusan yang efektif, efisien, serta akurat. Adapun tujuannya khusus yang pertama itu pemetaan dan identifikasi, yaitu menganalisis pemanfaatan GIS untuk mendukung pemetaan dan identifikasi potensi mineral secara efektif dan akurat. Yang kedua itu faktor efektivitas, yaitu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas GIS dalam pengelolaan dan analisis data spasial ekonomi mineral, spasial eksplorasi mineral. Yang ketiga itu kualitas dan keputusan, yaitu menganalisis kontribusi GIS terhadap peningkatan kualitas informasi geospasial dan pengambilan keputusan pertambangan. Yang keempat itu GIS adalah sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis. Adapun 5 kemampuan identifikasi GIS. Yang pertama itu kumpulkan, yang dimana kumpulkan ini GIS mengumpulkan data yang diperoleh dari survei lapangan, GPS drone, citra satelit, peta geologi, dan berbagai sumber lainnya. Yang kedua itu simpan, yaitu menyimpan data. Data disimpan dalam basis data spasial sehingga mudah diakses dan diperbarui. Mengelola data. Yang ketiga itu kelola. Mengelola data GIS kemungkinan pengguna melakukan pengeditan, klasifikasi, dan pengorganisasian data sesuai kebutuhan. Yang keempat, analisis, yaitu menganalisis data dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, serta potensi suatu wilayah. Yang ketiga itu tampilkan, yaitu menampilkan data hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk peta digital, grafik, tabel, maupun model 3 dimensi. Yang keempat itu adapun selanjutnya itu pemanfaatan di bidang pertambangan. Yang pertama itu integrasi data, yaitu peta geologi, topografi, geokimia, geofisika, citra satelit, semua dalam satu sistem terpadu. Yang kedua itu pemetaan geologi, visualisasi dan analisis kondisi geologi secara digital dan sistematis. Yang ketiga itu identifikasi zona prospek, analisis overlay dan buffering untuk menentukan area dengan potensi endapan mineral tertinggi. Yang keempat itu pengelolaan wilayah, pengelolaan WUP atau dan WPR, penentuan batas sistematis manajemen izin pertambangan.
Yang kelima itu efisiensi survei, yaitu mengurangi ketergantungan pada survei lapangan konvensional yang mahal dan memakan waktu. Dan yang terakhir itu pengambilan keputusan, yaitu informasi berbasis data spasial membantu evaluasi area perspektif secara lebih cepat dan akurat. Adapun metode penelitian yang saya jumpai untuk membikin KTI saya, yaitu dengan metode kualitatif pendekatan studi literatur. Pertama itu sumber data, menggunakan jurnal nasional dan internasional, buku referensi, proceeding, publikasi akademis. Yang kedua itu pencarian literatur, dengan menggunakan Google Scholar, ResearchGate, dan kata kunci. Sumber pemetaan dan pertambangan. Ketiga itu seleksi pustaka, yaitu dipilih berdasarkan referensi, kredibilitas sumber, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat itu analisis data, analisis kualitatif, deskriptif, identifikasi, kategorisasi, perbandingan, dan analisis temuan. Adapun hasil dan pembahasan utama itu pertama, integrasi multidata. JIS mampu mengintegrasikan data geologi, geokimia, geofisika, topografi, dan citra satelit ke dalam satu sistem terpadu, menyederhanakan analisis dan interpretasi zona mineral. Yang kedua itu teknik analisis spasial, yaitu overlay untuk menggabungkan lapisan data buffering untuk zona pengaruh geologi dan pemodelan spasial untuk memetakan potensi mineral secara sistematis. Yang ketiga itu visualisasi informatif. JIS menghasilkan peta tematik yang lebih informatif, mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan dan mendukung koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang keempat itu efisiensi eksplorasi, mengurangi survei lapangan konvensional yang mahal dan memakan waktu. Eksplorasi difokuskan pada area berpotensi tinggi berdasarkan analisis data digital. Adapun faktor keberhasilan pemetaan JIS, yang pertama itu ketersediaan data spasial, yaitu data yang akurat, lengkap, dan terkini menjadi fondasi utama keberhasilan JIS dalam eksplorasi mineral. Kedua itu teknologi pengenalan jauh, yaitu kemajuan teknologi citra satelit meningkatkan kualitas dan cakupan data spasial yang terjadi untuk eksplorasi. Yang ketiga software dan hardware JIS, yaitu kualitas perangkat lunak seperti ArcGIS, QGIS, dan sebagainya, dan infrastruktur komputasi yang memadai. Yang keempat itu kompetensi SDM, kemampuan sumber daya manusia dalam analisis spasial dan pengoperasian software JIS yang terampil. Dan yang terakhir itu integrasi sistem, integrasi JIS dengan teknologi lain seperti pengiran jauh, pemodelan 3D, meningkatkan kualitas interpretasi bawah permukaan. Adapun kesimpulannya itu, yang pertama, JIS memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengoptimalkan eksplorasi sumber daya mineral berbasis geospasial. Yang kedua itu integrasi data geologi, geokimia, dan geofisika, citra satelit, dan peta tematik meningkatkan akurasi pemetaan dan mempercepat zona prospek mineral. Yang ketiga itu berkontribusi pada penghematan biaya operasional, waktu eksplorasi, dan peningkatan kualitas analisis spasial. Yang keempat itu keberhasilan JIS dipengaruhi oleh ketersediaan data spasial, teknologi pengiran jauh, kualitas software, hardware, kompetensi SDM, dan integrasi sistem. Yang terakhir itu JIS merupakan teknologi yang penting dalam mendukung transformasi eksplorasi pertambangan menuju sistem modern berbasis data spasial yang berkelanjutan. Baik, sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.